Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Joko Supriyanto TV. Hari ini hari Minggu tanggal 23 Januari 2022. Untuk kalian yang baru datang di channel saya ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya, agar nanti kalian tidak ketinggalan dengan video yang saya bagikan selanjutnya. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan bahas cara mengecek mobil bekas atau mobil second yang bagus, yang tidak bekas nabrak dan yang orisinil. Biasanya itu kalau masih orisinil, kalau diketok ini bunyinya nyaring ya, untuk diketok kalengnya ini bunyinya nyaring. Kemudian yang pertama itu kita lihat sealernya ya. Ini sealernya, ini kalau ada sealernya di pintunya ini berarti bagus ya. Tapi kalau tidak ada sealernya berarti udah gantian pintunya. Kemudian ini kita lihatin rangka-rangkanya ada bekas dempulan atau las-lasan atau tidak. Kalau masih nggak ada dempulan atau las-lasan berarti masih bagus ya. Ini lihat ininya masih ada, ini masih ada ya. Kemudian kolong-kolongnya apakah masih orisinil atau tidak ya. Kalau ini masih kaleng berarti orisinil ya. Ini yang depan juga, kalau bekas nabrak dia akan ada bekas las-lasan di sini dan akan tebal dempulannya. Dan lihat interiornya. Nah, ini adalah las-lasan dari pabriknya. Las-lasannya itu berupa titik-titik bulat-bulat kecil ini ya. Ini adalah las-lasan pabrik. Kalau las-lasan manusia biasanya dia bentuknya tebal gitu, tapi kalau las-lasan pabrik dia tidak pakai las tangan karena dipres ini dari pabrik. Ini masih bagus, ini masih orisinil ya. Kita lihat interiornya juga masih bagus, kilometernya juga masih bagus, masih normal berarti itu bagus. Kemudian ada tip, ada kipas, terus sealer kaca biasanya masih bagus. Ini sealer kacanya, kalau masih belum dempulan itu biasanya masih orisinal ya. Biasanya kalau dempulan itu kalau udah bekas tabrakan atau dempulan cat ulang, biasanya kalau diketok itu keras ya, tidak ada bunyi teng gitu. Lihat yang pintu, kemudian kita lihat pintu sebelah kiri apakah ada bekas tabrakan. Ternyata tidak ya, karena ada sealer ini. Ini sealernya, ada sealernya empuk. Kalau sealernya empuk berarti ini adalah asli ya. Tapi kalau sealernya keras itu biasanya sealer bikinan orang. Ini kita lihat lantainya masih orisinil ya. Kalau lantainya las-lasan dia akan tebal dan banyak dempulannya. Ini masih orisinil teman-teman. Kita lihat. Kemudian kolong-kolongnya kita lihat apakah ada las-lasan. Kalau ada las-lasan di kolongnya berarti bekas nabrak ya, tapi kalau nggak ada berarti orisinil. Kemudian di kasisnya ini masih orisinil ya teman-teman. Ini masih orisinil. Ini las-lasannya masih las-lasan
dari pabrik ya, orisinil. Ini bautnya juga masih orisinil, ini masih lempeng ya, kasisnya masih lempeng, tidak ada las-lasan. Kemudian kita lihat mesinnya, ini agak sedikit ngerempes ya mesinnya, tapi nggak masalah, tidak apa-apa, nggak masalah ini mesinnya. Yang penting tidak ngebul knalpotnya ya. Ya kalau tahun tua udah pernah turun mesin ya wajar lah, yang penting tidak ngebul. Dan yang kanan, kita lihat yang kanan, asisnya masih bagus, asisnya ya, masih bagus. Ini masih bagus, ini masih las-lasan pabrik ya. Kalau las-lasan orang biasanya jelek las-lasan. Ini kemudian ini kita lihat, ini agak ada sedikit las-lasan dikit ya, las-lasan orang, tapi nggak masalah karena tahun tua ya wajar lah, udah dilas. Kemudian yang lain tidak ada. Kita lihat kolongnya yang dari depan, kolongnya dari depan. Kita lihat kolongnya dari depan, tidak apa-apa, tidak ada las-lasan. Pokoknya gampang diketahui ya, kalau ada las-lasan itu menandakan mobil bekas laka ya, atau tabrakan, lo keropos mungkin. Tapi kalau masih orisinil dia tidak ada las-lasan. Saya kasih tahu ilmu ini karena saya pernah ikut showroom mobil bekas ya, dan saya jadi tukang yang mantau mobil, jadi saya tahu cara-cara melihat mobil. Ini baknya, kalau bak las-lasan juga ini kayak gini, ini las-lasannya, tapi ya wajar lah ya, tahun tua baknya las-lasan nggak masalah, yang penting tidak bekas tabrakan parah. Dan ini saya gunakan untuk muat bibit lombok ya mobilnya. Ini tidak apa-apa, aman. Selanjutnya setelah ini kita hidupin mesin biasanya. Kita hidupin mesin. Mesin aja. Dan kita lihat knalpotnya. Kalau knalpotnya berasa berarti dia ngebul, itu berarti dia mesinnya jelek ya, berarti harus turun mesin. Tapi kalau ini adalah bagus knalpotnya. Kemudian kita coba ya, maju mundur mobilnya, apakah bagus persnelennya. Ternyata masih bagus ya persnelennya. Dan kita lihatin mesinnya, suaranya gimana. Kalau ini berarti suaranya halus ya, berarti bagus. Kalau suara mesinnya kasar itu berarti tanda-tanda mesin mobil tersebut itu rusak ya.
kita lihat yang sebelah kiri. Isinya seperti apa suaranya. Masih bagus ya teman-teman ya, tidak kasar suaranya, masih halus. Dan knalpotnya tidak ngebul, kopling-koplingnya juga masih bagus. Terus untuk yang terakhir yaitu pengecekan surat ya. Biasanya STNK dengan BPKB itu harusnya nomor rangka, nomor mesin, tahun pembuatan harus sama dengan nomor mesin yang di mobil dan nomor rangka yang di mobil. Setelah itu tinggal lanjut proses pembayaran kalau harganya cocok. Oke, sekian ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang ingin membeli mobil second. Jika kalian ingin dibuatkan video tentang apa atau kritik dan saran, silahkan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.